Bangsat. Keluarlah, Nyai. Saya bukan orang jahat. Nama saya Sembara. Sembara. Saya bermaksud baik. Saya ingin bersahabat. Bolehkah saya berkenalan dengan Nyai? Sembara dan Cemeti itu luar biasa. Bagaimana Sembara? Ketemu Farida? Tidak, Sir. Ayo kita pergi. Ini bukan tempat yang aman. Model begini pasti banyak memedinya. Ada apa lagi Sembara? Gadis cantik, Sir. Gadis cantik? Mana? Mana? Di seberang sana. Pakaiannya serba putih. Tipis dan halus seperti bidadari. Siapakah namamu, Nyai? Wah, gawat. Kamu Di balik megahnya Gunung Merapi yang penuh misteri, tersembunyi kisah tentang kekuatan besar yang bertarung di antara dunia manusia dan siluman. Salah satu kisah epik itu adalah tentang siluman pedang perak, seorang penguasa ganas yang memerintah para siluman buaya. Keinginannya untuk memperluas kekuasaan membawa malapetaka, terutama ketika ia memerintahkan anak buahnya menangkap seorang gadis dari bangsa jin hayangan bernama Rindi Antika. Rindi Antika bukanlah gadis biasa. Ia adalah putri pendekar Bayau, seorang pendekar sakti yang dikenal di dunia siluman dan manusia. Siluman pedang perak yang penuh ambisi ingin menjadikan Rindi sebagai selirnya, simbol kekuasaannya atas bangsa jin hayangan. Dengan pasukannya yang ganas, ia mengirim utusan untuk menculik gadis itu. Namun, takdir berkata lain. Pendekar Sembara, yang dikenal sebagai pembela kebenaran, muncul di saat yang genting. Menggunakan pusaka sakral Cemeti Amala Rasuli, ia mematahkan serangan para siluman buaya. Satu persatu siluman itu dikalahkan hingga melarikan diri. Rencana siluman pedang perak gagal total. Mak Lampir kembali beraksi. Kekalahan ini membuat siluman pedang perak tidak terima. Dalam amarahnya, ia pergi ke Mak Lampir, sang ratu kegelapan, untuk meminta bantuan. Mak Lampir, meskipun masih terluka dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya setelah bertarung dengan Kiai Ageng Jembar Jumantoro, menerima laporan tersebut dengan penuh perhatian. Namun, perhatian Mak Lampir lebih tertuju pada Farida, seorang gadis yang ia tawan di istana siluman buaya. Farida adalah kunci dari rencana besar Mak Lampir untuk menguasai dunia manusia dan jin. Menyadari potensi ancaman dari Kiai Jabat dan Nyai Bidara, Mak Lampir memutuskan untuk mengunjungi istana buaya secara langsung. Ia membawa beberapa petinggi siluman untuk memperketat penjagaan Farida dan memastikan tidak ada yang bisa menyusup ke wilayahnya. Lawan kami itu. Ayo, ikut aku. Ada berita kurang baik. Muridku bentrok dengan seorang pemuda bangsa manusia. Dia bersenjatakan cemeti. Kukira Sembara. Di alam apa kalian bertarung? Alam halus, Guru.
Waktu itu kami sedang bertempur dengan Rindi Antika. Kami hendak menangkapnya, tapi usaha kami gagal karena pemuda itu datang menolongnya. Rindi Antika, anak si Bayapa. Kalian hendak menangkap Rindi Antika. Atas perintahku, aku ingin menjadikan gadis cantik itu selirku. Aku setuju, Kakang. Biar si Bayo disiksa karena sakit hati. Menyerahlah Malampir. Nyawamu ada di tanganku. Kira-kira siapa pemuda itu? Sembara. Ki Ageng Jembar Jumantoro pasti sudah memberikannya pada Sembara. Aku meragukan keamanan Farida. Kenapa? Aku sembunyikan Farida di istana Ki Bayuwangsa. Jika Sembara bergabung dengan Rindi Antika untuk menyerbu istana Siluman Buaya, pasti Sembara akan menemukan tempat Farida disembunyikan. Aku harus segera memindahkannya. Antarkan aku ke sana, Kakang. Kita berangkat sekarang juga. Apakah tidak sebaiknya menunggu lukamu sembuh dulu? Kakang Sembara. Rindi Antika, Betul, Kakang. Kenapa? aku kira seorang bidadari yang baru turun dari kayangan. Aku merasa sangat berbahagia sekali, Kakang. Kenapa? Karena bisa bertemu dengan Kakang. Jujur, Jujur? Kakang bagaimana? aku juga. Dibandingkan hari-hari yang telah lewat, aku tidak pernah merasa sebahagia ini. Jujur? Bawalah aku pergi, Kakang. Jadikanlah aku istrimu. Pasti aku akan membawamu, sayangku. Buah hatiku. Ada apa, Sir? Nih, makanan sudah mateng. Kau hanya merusak mimpi indahku saja. Mimpi apa? Aku ketemu dengan seorang gadis cantik. Dia ingin jadi istriku. Kamu mau? Dia sangat cantik sekali. Sepertinya aku sulit untuk menolak. Gila. Farida mau kau apakan? Kan hanya mimpi. Biarpun cuma mimpi, itu namanya berkhianat. Pergi. Jangan kemari sebelum aku panggil. Siap. Jika Sembara bergabung dengan Rindi Antika, maka tidak aneh jika anak muda itu akan menyerbu istana Kedung Dalam. Apalagi cemeti laknat itu sudah berada di tangannya. Dia dapat mengobrak-abrik istana siluman manapun. Farida tidak boleh jatuh ke tangannya. Tidak boleh. Bagaimana kalau kita undang seluruh jagoan aliran hitam yang ada di Nusantara, baik dari bangsa jin maupun manusia? Kita musnahkan cemeti Amarasuli yang sangat membahayakan itu. Aku setuju. Segera laksanakan, Kakang. Iya, tapi tunggu sampai luka-lukamu sembuh benar. Kira-kira mau kemana mereka, Kakang? Tidak tahu. Kita ikuti saja nanti. Ikan! Anak keparat, bikin malu orang tua. Kamu bisa dibunuh malam. Penyusupan ke istana Siluman Buaya. Di sisi lain,
Kiai Jabat dan Nyai Bidara telah mengetahui lokasi tempat Farida ditawan. Mereka menyelinap ke dalam wilayah istana siluman buaya, menggunakan ilmu siluman tingkat tinggi untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Namun, perjalanan mereka tidak mudah. Istana itu dijaga ketat oleh ratusan pasukan siluman yang siap membunuh siapa saja yang mendekat. Penjara tempat Farida ditawan dikelilingi lapisan-lapisan penjagaan yang hampir mustahil untuk ditembus. Namun, Kiai Jabat tidak kehabisan akal. Ia mengingat Darmo, seorang siluman buaya yang pernah ia selamatkan dari kematian 10 tahun yang lalu. Darmo dituduh oleh penduduk desa telah membunuh anak-anak, tetapi Kiai Jabat membela Darmo karena mengetahui bahwa ia tidak bersalah. Kiai Jabat dan Nyai Bidara menemui Darmo di sebuah gua yang tersembunyi di dekat istana. Darmo, yang masih merasa berutang nyawa, bersedia membantu mereka. Ia mengungkapkan keberadaan jalur rahasia menuju penjara Farida yang hanya diketahui oleh beberapa orang dalam di istana. Penyelamatan Farida. Darmo memimpin Kiai Jabat dan Nyai Bidara melalui jalur tersebut. Di sepanjang perjalanan, mereka harus melewati jebakan-jebakan magis dan makhluk penjaga yang mengintai di setiap sudut. Namun, berkat kecerdikan Darmo dan ilmu kebatinan Kiai Jabat, mereka berhasil mendekati lokasi Farida. Bagaimana cara kita memasukinya, Kakang? Cari akal. Kita harus bisa masuk tanpa mengundang kecurigaan pada mereka. Bagaimana keadaan tawanan kita Farida? Apakah kalian menjaganya dengan baik? Tentu, Guru. Ia dalam keadaan sehat. Bagus. Karena kalau tidak, nyawa kalian sebagai penggantinya. Sejak aku pergi dari sini, pernahkah istana ini diserang bangsa manusia? Tidak, Guru. Mulai sekarang, perintahkan pada seluruh tentaramu untuk memeriksa semua tempat. Tangkap dan bunuh setiap manusia yang menjadi musuh kita. Baik, Guru. Akan kami... Kamu menyembunyikan manusia di sini ya? Tidak, Tuan. Tidak. Silakan Tuan periksa dengan teliti kalau tidak percaya. Di mana-mana ada pemeriksaan, Kakang. Apa Malampir sudah mengerti kalau kita mengikutinya? Aku juga tidak habis mengerti mengapa tiba-tiba ada pemeriksaan. Tapi aku pikir Malampir belum tahu bahwa kita telah menyelundup ke sini. Berdasarkan apa Kakang berpikir begitu? Kalau Mak Lampir mengerti kita mengikutinya sampai kemari, ia tentu sudah langsung menyerang kita bersama muridnya dan para pengikutnya yang rata-rata sakti mandraguna. Apa maksud Malampir mengerahkan prajurit untuk mencari manusia seperti kita? Jaga-jaga menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan. Itu suatu tanda. Di sini Mak Lampir menyembunyikan sesuatu. Kemungkinan besar Farida disembunyikan di sini. Kita harus mencarinya sampai dapat. Masuk akal, Kang. Kita jangan pulang dulu sebelum mendapatkan Farida. Prajurit, sembunyi. Tunggu! Siapa kalian? Kami petani, Ndoro. Buka topinya cepat. Maaf, kami tidak tahan angin. Merasa pusing jika membuka topi. Kurang ajar. Jangan membantah. Buka topi kalian. Maaf Kisanak, kami hanya menjalankan tugas. Tolong Kisanak, perlihatkan wajah Kisanak hanya kepada saya saja. Bangsa kita, jalan terus. Cepat, cepat. Mampirlah ke rumah saya, Kiai. Dusun Cergomas. Cari nama Darmo, mantan lurah yang sekarang jadi prajurit. Permisi, Kiai. Aneh. Siapa dia, Kakang? Sepertinya dia mengenali Kakang. Itulah yang aku herankan. Dia mengenaliku, sementara aku merasa tidak mengenalnya.
Cobalah ingat-ingat, Kakang. Dia menyebut Dusun Cergomas dan Darmo mantan lurah. Cergomas, Darmo mantan lurah. Sepertinya baru kali ini aku mendengar nama itu. Aneh. Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia mau menolong kita? Melamun. Sudah hafal belum? Apanya? Jurus daun terbawa angin. Gawat. Besok giliran kamu maju ke depan memperagakan jurus itu. Guru bisa marah dan kamu bisa dihukum karena tidak melaksanakan tugas. Kamu sendiri? Aku sudah bisa. Coba lakukan. Aku ingin lihat. Sekalian aku akan menirukannya. Supaya cepat bisa. Siap digantikan. Nyai. 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 Nyai bernama Farida. Ada salam dari guruku, Kiai Jabat. Dan salam juga dari Sembara. Andika siapa? Shh, jangan keras-keras. Berlakulah seperti biasa, supaya tidak dicurigai. Katakan dulu, Andika ini siapa? Adik seperguruan Sembara. Hanya saja kami dari bangsa jin. Tolong, keluarkan saya dari sini. Sabar, tidak mudah untuk mengeluarkan Nyai. Penjagaannya sangat ketat berlapis-lapis. Yang penting sekarang Nyai bersikaplah seperti biasanya. Supaya jangan ada yang curigai. Ada yang datang. Siap digantikan. Kenapa lampu dimatikan? Permintaan tawanan. Silakan hidupkan jika Andika tidak berkenan. Selesai. Goblok, permintaan tawanan saja diikuti. Bilang saja biar tidurnya enak. Di jalur rahasia, Kiai Jabat dan Nyai Bidara melangkah dengan penuh kehati-hatian. Jalur itu dipenuhi dengan perangkap magis yang hanya bisa diatasi dengan doa dan mantra suci. Dalam perjalanan mereka, Darmo benar-benar memenuhi janjinya. Ia memimpin para penjaga buaya ke arah lain dengan alasan ada ancaman dari pihak luar, sehingga mengurangi konsentrasi penjagaan di dekat penjara. Ketika Kiai Jabat dan Nyai Bidara akhirnya sampai di penjara Farida, mereka menemukan gadis itu dalam kondisi lemah namun tetap sadar. Dengan doa dan kekuatan batinnya, Kiai Jabat berhasil membuka segel magis yang mengunci pintu penjara tersebut. Namun, saat mereka berusaha keluar, alarm magis berbunyi, menarik perhatian seluruh pasukan siluman. Pertempuran besar tak terhindarkan. Kiai Jabat dan Nyai Bidara harus menghadapi para pasukan siluman yang berdatangan, sementara Darmo kembali untuk membantu mereka. Dengan gabungan kekuatan mereka, ketiganya berjuang keras untuk membawa Farida keluar dari istana. Bersemedi menyembuhkan luka dalamku. Segera kami sediakan, Guru. Selama aku bersemedi mengobati luka dalamku, kalian jangan lengah. Sebab musuh-musuh kita bukanlah orang-orang biasa, tapi tokoh-tokoh besar yang sakti mandraguna. Kalau sampai Farida direbut musuh,
nyawa kalian gantinya. Paham? Paham, Guru. Silakan, Guru. Semua perlengkapan sudah saya sediakan di dalam. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Kiai, silakan masuk. Silakan. Terima kasih. Kiai yakin tidak ada yang mengikuti? Insya Allah yakin. Silakan duduk. Terima kasih. Apa yang bisa saya bantu, Kiai? Aku ingin tanya pada Kisanak. Dari mana Kisanak mengenalku? Mungkin Kiai lupa. Bukankah dulu kita pernah bertemu, Kiai? Kapan? 10 tahun yang lalu, Kiai. Inikah buaya yang pernah menyamar bocah dan memangsa ternak itu, Pak Singo? Benar, Pak Guru. Inilah buaya itu. Kita bunuh saja sekarang buaya ini. Men, sini. Tunggu. Jangan sembarangan membunuh makhluk yang tidak berdosa. Belum lama ini, seorang bocah mati diseret buaya. Tidak, dia mati karena tenggelam, bukan karena digigit buaya. Kalau karena digigit buaya, apakah ada bekas luka gigitan? Jadi harus bagaimana, Kiai? Kalian harus percaya padaku. Bahwa yang aku katakan adalah untuk kebaikan kita semua. Percaya, Kiai. Bebaskan buaya ini. Lepaskan lagi ke alamnya. Biarkan dia hidup lestari. Aku tidak setuju, Kiai. Aku telah pertaruhkan nyawaku untuk menangkapnya. Ini upah untukmu. Agar kau tak kecewa. Baik, silakan dilepaskan lagi. Buaya yang Kiai tolong itu adalah saya sendiri, Kiai. Saya tidak bisa membayangkan seandainya Kiai tidak datang menolong saya. Pasti saya sudah lama mati. Aku sudah melupakan apa yang sudah aku lakukan. Aku hanya menunaikan tugas sebagai hamba Allah yang harus saling memelihara sesama makhluk. Amanat kehidupan. Mungkin Kiai bisa melupakan. Tapi saya tidak, Kiai. Saya merasa berhutang nyawa pada Kiai. Tidak akan terbayar jasa Kiai pada saya. Apa yang bisa saya bantu, Kiai? Aku punya murid yang kekasihnya diculik mak lampir. Dan sekarang dikerangkeng di bawah tanah. Seorang gadis dari bangsa manusia bernama Farida? Benar. Saya pernah bertugas menjaganya, Kiai. Dia dijaga dengan penjagaan yang luar biasa ketatnya. Hampir seluruh lorong dan pintu menuju kerangkeng itu ada penjaganya. Bisakah Nak Darmo mengusahakan aku masuk ke sana? Bagaimana caranya terserah Nak Darmo. Nyawa taruhannya, Kiai. Allah yang lebih berhak menentukan kematian manusia. Betul juga, Kiai.
Masukkan. Baik. Hati-hati. Sini. Barang apa, Kang? Harta karun barangkali. Nyai, keluar Nyai. Pertempuran itu berlangsung sengit. Meski harus menghadapi jumlah musuh yang jauh lebih besar, gabungan kekuatan para pendekar, ulama, dan Darmo akhirnya berhasil mematahkan perlawanan para siluman. Mereka berhasil membawa Farida keluar dari istana buaya dan menuju tempat aman. Namun, mereka tahu bahwa pertempuran belum berakhir. Mak Lampir yang mengetahui kegagalan ini semakin murka. Ia bersumpah akan membalas dendam dan memulai langkah baru untuk menyusun strategi yang lebih besar. Di sisi lain, Kiai Jabat dan para pendekar terus bersiap menghadapi ancaman yang lebih besar, karena mereka tahu Mak Lampir tidak akan berhenti sampai seluruh rencananya tercapai. Bagus. Kalian semuanya sudah hadir. Gabungkan hawa murni kalian. Lekas sembuhkan aku. Lampir, kau sudah sembuh? Kau lihat sendiri. Tenaga pukulanku sudah kembali seperti semula. Aku senang melihat kau sudah sembuh. Tapi masih harus dicoba. Apakah semua kesaktianku sudah pulih kembali? Ayo, serang aku. Jangan di sini. Jangan segan Bandang Laksa. Ayo, keluarkan semua kehebatanmu. Agar aku bisa mengukur tingkat kesembuhanku. Baik, lihat seranganku.